pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini tentang aliran filsafat pendidikan perennialisme oleh kelompok 2. Saya persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Aliran Filsafat Pendidikan Perennialisme. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Pris Adelvia Simak dengan akhiran NIM 018 sebagai pemateri pertama. Jadi langsung saja, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philein yang artinya cinta atau suka, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat adalah orang-orang yang menyukai kebijaksanaan dengan cara berpikir secara rasional atau logika. Kemudian yang berikutnya ada pengertian aliran filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang muncul pada abad ke-20. Istilah ini berasal dari kata perennial yang artinya abadi, kekal, dan tidak pernah berakhir. Sedangkan isme artinya paham atau aliran tertentu. Jadi perennialisme menekankan pentingnya nilai-nilai universal dan abadi yang dapat membentuk karakter individu secara mendalam dan berkelanjutan. Kemudian ada ciri-ciri aliran perennialisme. Perennialisme beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik alam dan penuh kedamaian. Yang kedua, perennialisme itu beranggapan bahwa realita itu mengandung tujuan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, baik, saya Astrid Aditya Maharani dengan akhiran NIM 045. Materi selanjutnya itu tokoh-tokoh aliran filsafat pendidikan perennialisme. Yang pertama itu ada Plato. Jadi di sini Plato berpandangan bahwa realitas yang hakiki itu tetap tidak berubah. Realitas atau kenyataan-kenyataan itu tidak ada pada diri manusia dari asalnya yang berasal dari realitas yang hakiki. Jadi maksudnya ini kenyataan yang sebenarnya itu tidak ada dari diri manusia sejak awal, itu maksudnya waktu kita lahir ke dunia ini, itu kita tidak langsung paham tentang kebenaran sejati. Nah, apa yang kita lihat di dunia ini kayak hewan, benda, manusia, dan lain-lain, itu bukan kenyataan yang asli. Jadi menurut Plato itu cuma tiruan. Nah, yang aslinya ini ada di suatu tempat. Jadi Plato menyebut suatu tempat itu adalah dunia ide. Nah, jadi di dunia ide itu semua hal bentuknya sempurna dan tidak berubah-ubah. Nah, manusia ini sebenarnya pernah lihat dunia ide itu sebelum lahir. Jadi waktu kita belajar atau berpikir, melihat sesuatu yang ada, itu kita kayak mengingat-ingat kembali tentang dunia sempurna itu. Selanjutnya, kebenaran pengetahuan dan nilai sudah ada sebelum manusia lahir yang semuanya bersumber dari ide yang mutlak tadi. Nah, itu Plato percaya bahwa dunia ide itu berasal dari Tuhan. Jadi kayak kebenaran, keadilan, dan segala nilai baik itu sudah ada sebelum manusia lahir. Dan semuanya itu bersumber dari Tuhan. Nah, yang kedua itu ada Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Nah, sisi materi itu adalah benda atau fisik. Kalau rohani itu sisi rohani itu jiwa atau pikiran. Jadi, sebagai materi, ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya, dalam kondisi alam, materi, dan sosial, sebagai makhluk rohani, manusia sadar akan menuju pada proses yang lebih tinggi menuju kepada manusia ideal atau manusia sempurna. Jadi, menurut Aristoteles ini, manusia itu
tidak hanya makhluk yang hidup di dunia fisik saja, tetapi manusia itu juga makhluk yang terus berusaha tumbuh secara rohani untuk menuju ke versi terbaik dari diri manusia itu. Nah, yang ketiga itu ada Thomas Aquinas, di mana Thomas Aquinas ini menginginkan pendidikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri individu agar menjadi aktif dan nyata. Tingkat aktif dan nyata kemampuan individu tergantung dari kesadaran individu tersebut. Nah, menurut Thomas ini, pendidikan itu penting untuk membantu seseorang itu mengembangkan kemampuan yang sudah ada dalam dirinya. Jadi menurut Thomas, manusia itu sudah punya kemampuan. Nah, jadi setiap orang sudah punya kemampuan atau potensi. Nah, supaya potensinya itu bisa keluar, bisa terlihat, makanya kita perlu pendidikan. Nah, jadi tapi kemampuan tersebut itu tergantung dengan kesadaran kita juga. Artinya kalau kitanya sadar atau orangnya itu sadar dan mau belajar, itu kemampuannya itu bisa terlihat. Tetapi sebaliknya, kalau individunya atau orangnya itu tidak sadar atau malas belajar, maka kemampuannya itu tidak terlihat atau tidak muncul. Nah, mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Delina Stein dengan akhiran NIM 138. Selanjutnya itu aliran filsafat pendidikan perennialisme pada sistem pendidikan Indonesia. Perennialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai yang bersifat universal, tak lekang oleh waktu dan tetap relevan di berbagai zaman. Contoh nyata penerapan pendekatan perennialisme itu terbagi atas 5. Yang satu, pendidikan agama dan moral. Di setiap jenjang pendidikan, peserta didik mendapatkan pelajaran agama yang tidak hanya membahas aspek ritual, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Dan kedua itu ada mata pelajaran PPKN. Pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan menanamkan pemahaman tentang dasar negara, norma, serta prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Dan ketiga itu ada pembelajaran kitab klasik di pesantren. Lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren masih mempertahankan tradisi pembelajaran teks-teks klasik atau kitab kuning. Dan keempat itu pendekatan pengajaran berbasis guru. Di banyak sekolah, peran guru masih sangat dominan sebagai pusat penyampaian ilmu. Model pembelajaran ini mencerminkan pandangan realis yang menganggap guru sebagai sosok penting dalam mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi. Dan kelima itu penggunaan karya sastra dan sejarah klasik. Dalam pelajaran bahasa dan sejarah siswa diajak untuk memahami karya-karya sastra lama seperti peristiwa bersejarah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami isi teks, tapi juga menyerap nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi yang terakhir itu kesimpulannya, perennialisme ini menekankan pentingnya nilai-nilai universal dan abadi yang dapat membentuk
karakter individu secara mendalam dan berkelanjutan. Nah, aliran perennialisme ini dipengaruhi oleh 3 tokoh, yaitu Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Aliran ini dapat ditemukan pada beberapa praktik dan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Contoh pendekatannya itu seperti pada beberapa mata pelajaran tertentu. Sekian materi dari kami kelompok 2, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, boleh dibacakan kembali. Pada sesi pertama, saya membuka 3 pertanyaan. Baik, perkenalkan Baik, nama boleh saya Andi Rizky persilakan. Febrian. Perkenalkan nama saya Andi Rizky Febriani dengan akhiran NIM 117. Pertanyaan saya, bagaimana pemikiran Plato mengenai dunia ideal dapat diinterpretasikan dalam konteks dunia nyata yang penuh dengan ketidaksempurnaan dan konflik? Apakah dunia ideal merupakan tujuan pendidikan yang realistis atau hanya sebuah konsep filosofis yang tidak dapat dicapai? Terima kasih. Saya persilahkan kepada Zaisya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Zaisya Aulia Maharani dengan akhiran NIM 067. Jadi pertanyaanku itu, bagaimana relevansi aliran perennialisme dengan tantangan pendidikan di era modern? Sekian, terima kasih. Yang terakhir saya persilahkan kepada Diva. Baik, pertanyaanku itu, apa yang menjadi fokus utama dalam aliran filsafat pendidikan perennialisme? Sekian pertanyaan dari sesi pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menyiapkan jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Rizka yang pertanyaannya tadi itu, bagaimana pemikiran Plato mengenai dunia ideal dapat diinterpretasikan dalam konteks dunia nyata yang penuh dengan ketidaksempurnaan dan konflik? Apakah dunia ideal merupakan tujuan pendidikan yang realistis atau hanya sebuah konsep filosofis yang tidak dapat dicapai?
Jadi, pemikiran Plato tentang dunia ideal itu berasal dari teorinya tentang dunia ide. Sebuah dunia sempurna tidak berubah dan hanya dapat diakses melalui akal, bukan indera. Di sana terdapat bentuk murni dari keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Dalam konteks dunia nyata yang penuh ketidaksempurnaan dan konflik, dunia ideal dari Plato dapat diinterpretasikan sebagai yang pertama itu arah atau tujuan normatif, bukan realitas harfiah, yang artinya itu dunia ideal itu menjadi visi atau standar moral dan intelektual yang ingin dicapai pendidikan meskipun tidak sepenuhnya itu terwujud. Kemudian yang kedua itu inspirasi untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi ketidaksempurnaan dunia nyata justru membuat konsep dunia ideal relevan sebagai motivasi untuk membentuk manusia dan masyarakat lebih adil, bijak, dan beradab. Dan apakah realistis? Dunia ideal itu bukan tujuan untuk sepenuhnya dapat dicapai, tapi panduan filosofis yang mendorong pendidikan untuk tidak sekedar mencetak lulusan, tapi membentuk manusia ideal. Manusia ideal itu yang dapat berpikir kritis, beretika, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Nah, jadi dunia ideal ini, Plato memang tidak sepenuhnya realistis, tapi sangat berguna sebagai visi pendidikan. Ia menjaga agar arah pendidikan tidak kehilangan makna di tengah realitas yang kompleks dan sering tidak sempurna. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada forum lain yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilahkan. Sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah menerima jawaban dari kelompok 2? Baik, saya sudah menerima jawaban dari kelompok 2. Yang dapat saya simpulkan itu adalah pemikiran Plato tentang dunia ideal menawarkan kerangka filosofis yang menentang dan atau dipahami dalam konteks dunia nyata yang penuh ketidaksempurnaan. Meskipun dunia ideal mungkin tidak dapat dicapai sepenuhnya, ia berfungsi sebagai tujuan untuk menginspirasi dalam pendidikan dan kehidupan. Pendidikan menurut interpretasi pemikiran Plato seharusnya membimbing individu menuju pemahaman yang lebih baik tentang bentuk-bentuk ideal dan mendorong mereka untuk mendekati realisasi bentuk-bentuk tersebut dalam tindakan dan karakter mereka. Dengan demikian, dunia ideal bukan hanya sebuah konsep yang tidak dapat dicapai, tetapi juga semua standar dan motivasi perbaikan diri dan peningkatan sosial. Ketidaksempurnaan dan konflik dalam dunia nyata justru menjadi pendorong untuk terus berupaya mendekati ideal tersebut, meskipun secara penuh mungkin tidak pernah tercapai. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan. Kemudian saya serahkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaisha. Moderator, suaraku terdengar? Terdengar. Oh ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana relevansi aliran perennialisme dengan tantangan pendidikan di era modern?
Jadi kita sudah ketahui bahwa perennialisme ini adalah aliran filsafat pendidikan yang percaya bahwa pendidikan itu harus berfokus pada nilai-nilai universal dan abadi. Jadi tantangan yang pertama itu perubahan teknologi cepat dan disrupsi pekerjaan. Nah, meskipun teknologi itu berubah, nilai-nilai dasar seperti berpikir kritis, logika, etika, dan kebijaksanaan itu tetap relevan. Jadi orang yang sudah biasa untuk berpikir mendalam itu sudah lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat itu. Nah, yang kedua itu pendidikan yang terlalu praktis dan instan. Nah, perennialisme ini menawarkan alternatif pendidikan yang membentuk karakter dan intelektual, bukan hanya keterampilan teknis. Nah, ini penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten, tapi juga berintegritas. Nah, yang ketiga itu krisis moral dan sosial. Dengan kembali ke nilai-nilai universal seperti keadilan, kebaikan, dan kebenaran, perennialisme ini dapat menjadi jawaban atas dekadensi moral yang banyak dikeluhkan di era modern. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Atau mungkin dari pemateri ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, langsung saja saya kembalikan kepada Zaisha. Apakah sudah menerima jawaban dari kelompok 2? Iya, baik, saya sudah menerima. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu aliran perennialisme tetap relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern dengan menekankan kebenaran abadi dan nilai-nilai universal. Perennialisme membantu mengatasi isu-isu seperti fragmentasi pengetahuan, krisis nilai, individualisme berlebihan, dan penggunaan teknologi yang tidak bijak. Dengan fokus pada pengembangan intelektual dan moral, perennialisme menawarkan kerangka kerja yang kokoh meskipun penerapannya perlu disesuaikan dengan konteks zaman dan budaya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva. Pertanyaannya itu, apa yang menjadi fokus utama dalam aliran filsafat pendidikan perennialisme? Fokus utama dalam aliran filsafat pendidikan perennialisme adalah pada nilai-nilai universal dan kebenaran abadi yang dianggap relevan sepanjang zaman. Aliran ini menekankan pentingnya pembelajaran gagasan-gagasan besar dan karya-karya klasik dari tokoh-tokoh pemikiran terdahulu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional, disiplin mental, serta pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan alam semesta sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, kepada Hilda saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menambahkan sedikit saja dari pemateri. Jadi, fokus utama perennialisme adalah membantu siswa menemukan dan memahami kebenaran yang tidak berubah melalui pengembangan intelektual dan disiplin diri. Pendidikan menekankan pada pengajaran mata pelajaran klasik seperti sastra, matematika,
dan sejarah serta pembentukan karakter yang baik, tegas, dan lurus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hilda sudah menambahkan. Selanjutnya, saya berikan kepada penanya apakah sudah menerima jawaban dan tambahan dari pemateri. Baik, saya sudah menerima jawaban dari pemateri dengan Hilda yang menambahkan jawaban. Jadi yang saya bisa simpulkan itu fokus utama dalam aliran filsafat pendidikan perennialisme itu adalah perennialisme pendidikan yang menekankan nilai-nilai dan pengetahuan yang bersifat abadi. Nah, aliran ini dipercaya bahwa ada kebenaran universal yang tidak berubah oleh waktu dan tempat. Dan tujuan pendidikan adalah untuk membantu siswa memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut. Baik itu saja yang saya bisa simpulkan. Serahkan ke moderator. Sekian tanya jawab pada sesi pertama. Ibu izin bertanya, ini langsung lanjut sesi kedua, Ibu? Atau ada tambahan dari Ibu? Silakan dilanjut saja. Baik, selanjutnya saya buka sesi kedua. Baik, bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, saya persilahkan kepada Aina untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Aina dengan akhiran NIM 069. Jadi pertanyaanku, Thomas Aquinas kan menekankan pentingnya akal dan wahyu dalam pendidikan. Bagaimana pandangan ini dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan yang beragam di Indonesia? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Arum untuk membacakan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Arum Tribuana dengan akhiran NIM 094. Di sini saya akan bertanya, bagaimana perennialisme sebagai aliran filsafat pendidikan dapat dihubungkan dengan tantangan pendidikan di era digital? Baik, terima kasih. Sekian pertanyaan dari sesi kedua. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempersiapkan jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aina. Yang pertanyaannya itu, Thomas Aquinas itu kan menekankan pentingnya akal dan wahyu dalam pendidikan. Jadi, bagaimana pandangan ini dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan yang beragam di Indonesia? Jadi, pandangan Thomas Aquinas tentang pentingnya akal atau rasio dan wahyu atau iman atau agama dalam pendidikan sangat relevan dan bisa diterapkan secara bijak dalam sistem pendidikan Indonesia yang beragam secara agama dan budaya. Nah, ada beberapa cara implementasinya, yaitu yang pertama, pendidikan yang seimbang, menggabungkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual dalam kurikulum. Nah, contohnya itu seperti pelajaran sains mengembangkan logika, sementara pelajaran agama itu membentuk moral dan etika. Yang kedua itu, pendidikan agama yang inklusif dan kontekstual. Jadi setiap peserta didik itu diajarkan agama sesuai keinginannya tanpa diskriminasi. Fokus pada nilai-nilai universal seperti toleransi, kejujuran, dan keadilan yang ada dalam semua agama. Yang ketiga itu penguatan etika dalam sains dan teknologi, mendorong siswa untuk tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga bertindak etis.
Contohnya itu, saat belajar teknologi, siswa juga diajak berdiskusi tentang dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Yang keempat itu pengembangan karakter lintas agama. Program seperti pendidikan karakter atau profil pelajar Pancasila bisa menjadi jembatan antara rasio dan wahyu tanpa memaksakan satu pandangan agama. Yang kelima itu guru sebagai teladan dan fasilitator nilai. Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga menanamkan nilai-nilai dengan mencontohkan integritas dan kebijaksanaan. Jadi pandangan Aquinas ini dapat diimplementasikan di pendidikan Indonesia dengan cara menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan. Jadi sistem pendidikan yang menghargai akal dan wahyu akan membentuk generasi yang cerdas, beretika, dan toleran dalam keberagamaan. Jadi sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Sebelum saya kembalikan ke penanya, apakah ada forum lain atau pemateri yang ingin menambahkan? Baik, langsung saja saya kembalikan kepada penanya apakah sudah menerima jawaban dari pemateri. Sudah, terima kasih. Jadi yang dapat saya simpulkan, pandangan Thomas Aquinas ini dapat diimplementasikan dalam pendidikan. Sangat relevan dan bijak dengan berbagai cara. Yang pertama, pendidikan yang seimbang. Yang kedua, pendidikan agama yang struktural. Yang ketiga, penguatan etika dalam sains dan biologi. Yang keempat, pengembangan karakter. Dan yang terakhir, guru sebagai teladan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arum. Pertanyaannya itu bagaimana perennialisme sebagai aliran filsafat pendidikan dapat dihubungkan dengan tantangan pendidikan di era digital. Nah, era digital itu kan ditandai dengan informasi yang serba cepat, terus teknologinya itu juga sudah canggih. Nah, cara perennialisme itu bisa dihubungkan itu yang pertama, dia itu menjadi penyeimbang informasi digital. Jadi di tengah banyaknya informasi dan misinformasi, perennialisme ini menawarkan pendekatan mendalam dalam berpikir. Nah, pendekatan ini itu bisa mendorong siswa biar siswa itu tidak hanya mencari jawaban dengan cepat, tetapi siswa tersebut itu bisa menganalisis, menyaring, dan memahami informasi itu. Nah, yang kedua, itu membangun fondasi moral di dunia maya. Nah, kan kalau di dunia digital itu ada tantangan etikanya, itu ada hoax, ada cyberbullying, ada konsumsi konten negatif. Nah, jadi perennialisme ini, itu dia menanamkan nilai-nilai abadi seperti kejujuran, terus bertanggung jawab, dan kebijaksanaan. Nah, nilai-nilai ini itu penting untuk membentuk karakter pengguna teknologi yang bijak. Yang ketiga, itu menekankan pendidikan yang tidak cepat usang. Jadi banyak keterampilan digital cepat berubah, tapi nilai-nilai yang diajarkan perennialisme ini tetap relevan sampai kapanpun, seperti berpikir logis, mengenal kebenaran, dan menjadi manusia yang reflektif. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, teman-teman jika ingin yang menambahkan, saya persilahkan.
Langsung saja kepada penanya, apakah sudah menerima jawaban dari pemateri? Oh, apakah Diva ingin? Baik, saya persilahkan. Baik, di sini saya sedikit menambahkan pertanyaan dari Arum Tribuana. Hubungan perennialisme dengan tantangan pendidikan di era digital melatih kemampuan berpikir kritis di tengah banjir informasi. Kayak mengajarkan kita cara memilah mana informasi yang betul dan mana yang hoax. Nah, terus menjaga nilai dan etika di dunia maya. Kayak apa nih? Kasih perilaku yang baik nah terus yang terakhir itu menawarkan kestabilan di tengah perubahan teknologi yang cepat. Kayak tanggung jawab, kejujuran dan rasa ingin tahu. Terus ada juga tantangannya. Perennialisme cenderung tradisional dalam metode baca buku, diskusi teks dan guru sebagai pusat. Sementara era digital itu butuh pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan berbasis teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah menerima jawabannya? Baik, saya sudah menerima jawabannya. Bisa saya simpulkan ada beberapa cara. Yang pertama itu ada menjadi penyeimbang digital. Pada peran perennialisme sebagai kekuatan penyeimbang di tengah arus informasi dan pengaruh yang cepat dan dinamis di dunia digital. Yang kedua itu membangun fondasi moral di dunia maya. Aspek ini menekankan pentingnya pendidikan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan etika di dunia maya, seperti plagiarisme digital, penyebaran hoaks, dan penyalahgunaan data pribadi. Perennialisme dengan fokusnya pada pengembangan karakter dan nilai moral yang universal, membantu membangun fondasi moral yang kuat pada individu sehingga mereka dapat membuat keputusan etis di dunia online dan berperilaku bertanggung jawab. Dan yang ketiga, membangun pendidikan yang tidak usang. Menjelaskan inti dari pendekatan yang diusulkan, perennialisme sebagai sebuah filsafat pendidikan berfokus pada kebenaran dan nilai-nilai abadi yang tetap relevan sepanjang waktu. Berbeda dengan pendekatan pendidikan yang mungkin terpengaruh oleh tren atau perkembangan teknologi yang cepat berubah. Perennialisme menawarkan landasan pendidikan yang kokoh dan tidak mudah usang. Ia memastikan bahwa individu dibekali dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang akan tetap bermanfaat dan relevan, terlepas dari perkembangan teknologi di masa depan. Ketiga poin di atas itu saling berkaitan dan menunjukkan bagaimana perennialisme dapat memberikan solusi yang komprehensif terhadap tantangan pendidikan di era digital dengan menekankan pendidikan moral, kebenaran abadi, dan nilai-nilai etis. Perennialisme membantu individu menjadi warga digital yang bertanggung jawab, kritis, dan bijaksana. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian sesi tanya jawab pada sesi kedua. Ibu izin bertanya, ini langsung ditutup saja Ibu diskusinya. Seperti biasa dikasih kesimpulan dulu oleh notulen. Baik, kemudian saya alihkan kepada notulen untuk menyimpulkan dari diskusi kita pagi ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Moderator, ada suaraku? Ada. Ya, jadi kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini yaitu materinya aliran perennialisme pada pendidikan filsafat, yaitu perennialisme menekankan pentingnya nilai-nilai universal dan abadi yang dapat membentuk karakter individu secara mendalam dan berkelanjutan. Aliran perennialisme dipengaruhi oleh 3 tokoh yaitu Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Aliran ini dapat ditemukan pada beberapa praktik dan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Contoh pendekatannya seperti pada beberapa mata pelajaran tertentu. Jadi dari hasil diskusi kita tadi ada beberapa pertanyaan. Sesi pertama ada 3 dan sesi kedua itu ada 2 penanya.
Pertanyaannya tadi sudah dibacakan juga dan sudah dijawab oleh pemateri. Saya kira kita semua sudah paham. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Sekian simpulan dari Notulen tentang materi aliran filsafat pendidikan perennialisme. Semoga saya Alifia Nurul Safa selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri dan kepada teman-teman semua yang sudah sempat hadir. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya sudah bisa diberi kesempatan, moderator? Baik, sudah Ibu. Oke. Oke, di sini bisa dilihat di siakat ya. Saya sepertinya setiap pertemuan harus ceramah lagi ke kalian ya, karena kelas kali ini saya merasa kecewa gitu ya. Saya diundangnya 30 menit setelah jadwal, dan itu berarti adik-adik semua belum menggunakan waktunya dengan baik ya. Dan apa yang kalian bahas hari ini itu tidak terwujud dengan sikap kalian ya. Ya 30 menit itu waktu yang lama adik-adik untuk kita bisa pakai ya. Jika kalian terus begitu gitu ya, maka tentu akan berdampak ke nilai ya. Untuk setiap pertemuan saya akan selalu lihat progres kalian. Jadi jika misalnya kalian tidak menggunakan waktu dengan baik, sesuai dengan waktu di jadwal, maka semua orang yang aktif di kelas ini nanti mulai pertemuan ke depan, pertemuan ke-12, walaupun kalian aktif akan saya kurangi nilainya ya, karena kalian sudah tidak menggunakan waktu dengan baik. Walaupun saya lihat di jadwal kalian hanya satu kelas saja ya. Jadi bukan berarti itu kalian gunakan waktu yang mengambil waktu 30 menit gitu ya, dan mungkin berharap bahwa kita akan selesai di jam 9:10 gitu ya. Untuk hari ini kita akan selesai di jam 9:40 karena kalian ambil waktu 30 menit gitu ya. Jadi kita akan terlambat juga gitu untuk selesai ya. Nah itu untuk hari ini saja, untuk pertemuan ini saja. Untuk pertemuan ke depan saya tidak akan lagi melakukan ceramah ini yang sama. Harapannya kalian bisa tahu apa yang jadi kekurangan kalian gitu ya. Saya habis ini ada lagi pekerjaan yang lain gitu ya, harus membimbing mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Kalian mungkin sudah selesai gitu. Jadinya kalian menggunakan waktu saya 30 menit untuk, harusnya tidak seperti itu gitu ya. Jadi saya sengaja tadi untuk membuat kalian bisa bertanggung jawab dengan kelas kalian gitu ya. Bukan dosen yang menunggu kalian gitu ya. Jadi untuk pekan lalu mungkin kalian melihat bahwa oh ini ibunya sangat setia gitu ya, dari awal sekali menunggu kalian semua satu-satu masuk gitu ya. Apakah saya akan begitu terus gitu? Tidak, saya tidak akan begitu terus adik-adik gitu ya. Karena kalian di sini bukan siswa sekarang, kalian mahasiswa. Ya. Saya sudah menyiapkan link Google Meet untuk kalian bisa belajar. Kalian mungkin pakai itu taking for granted sekali gitu ya. Jadi kebaikan saya tidak kalian pikirkan bahwa bisa saja mungkin ada dosen-dosen lain yang tidak menyiapkan link Google Meet
untuk kalian gitu ya, sehingga kalian harus menyiapkan sendiri gitu ya. Rekaman tidak ada juga gitu ya, tapi untuk kalian saya bisa kasih rekamannya gitu ya. Hal-hal seperti itu tidak kalian pikirkan gitu ya. Jadi mohon sekali untuk bisa tahu bahwa kalian di sini yang belajar, bukan saya yang belajar. Kalian yang memanfaatkan waktu, jika waktunya diambil 30 menit tadi seperti tadi, maka akan banyak waktu 30 menit itu yang terbuang gitu ya. Di sini balik lagi kalian yang belajar, bukan saya. Saya yang membantu kalian belajar. Jika kalian tidak mau belajar, maka sangat rugi bagi kalian untuk bayar SPP kemarin, input mata kuliah, dan kemudian bisa saja nilai kalian jelek. Ya, karena itu tadi kalian tidak bertanggung jawab dengan kelas kalian sendiri gitu ya. Ketika saya memberikan link Google Meet, saya sudah siap sebenarnya gitu ya. Cuman ya itu tadi gitu, respon dari kalian kalau di kelas itu juga, kalau di di WhatsApp itu juga sangat minim gitu, sehingga saya tidak tahu apakah misalnya perintah dari saya ataupun persyaratan dari saya itu kalian baca atau tidak gitu ya. Itu nanti yang harus jadi kalian harus kalian perhatikan gitu ya, karena itu lagi ya, balik lagi, saya di sini yang mengabsen kalian. Mungkin kalau dosen lain, mahasiswa yang disuruh, ini saya semua yang lakukan gitu ya, saya yang langsung tadi menilai kalian juga gitu. Tugas-tugas apa yang jadi beban atau kesulitan untuk mata kuliah ini, tidak ada. Kalian tidak punya tugas sama sekali. Kalian hanya aktif saja di kelas gitu. Sesimpel itu kalian tidak bisa lakukan gitu ya. Tidak bisa kalian manfaatkan waktunya. Padahal saya sudah memikirkan sekali bahwa bagaimana caranya agar mahasiswa bisa belajar dengan nyaman di kelas, tanpa harus mengumpulkan tugas setiap pertemuan, tanpa harus menyediakan Google Meet, tanpa harus misalnya ketinggalan pelajaran gitu ya. Karena itu tadi gitu, saya memberikan tugas, kalian hanya diminta untuk aktif saja di kelas. Kemudian kalian tinggal masuk saja di kelas tanpa harus menyediakan Google Meet gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang sakit atau terkendala jaringan, kalian tinggal nonton rekaman. Kemudahan-kemudahan itu tidak dipikirkan oleh kalian gitu ya. Kalian tidak perlu repot-repot untuk mengisi presensi karena dosen sudah mengisikan gitu ya. Coba mungkin pelajaran atau diskusi kalian tadi yang mungkin kalian sudah ahli dalam berdiskusi atau dalam mengemukakan pendapat gitu ya. Coba itu diterapkan juga ketika kalian itu mengambil mata kuliah gitu. Jadi bukan hanya sekedar omongan saja. Kalau kata orang mungkin namanya omdo ya, omong doang gitu. Tapi sikap kalian juga itu harus diselaraskan dengan omongan kalian gitu ya. Jadi untuk hari ini saya masih memberikan dispensasi ke kalian semua gitu ya. Saya masih tetap menyediakan link Google Meet, memberikan rekaman, dan ini nanti kalian bisa nonton lagi. Saya akan tetap memberi absen langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya di pekan depan saya tidak melihat itu progresnya gitu ya, mohon maaf, saya tidak akan memberikan lagi hal-hal yang mudah bagi kalian lagi gitu ya. Jadi pekan depan saya tidak perlu memberikan pengingat lagi kepada kalian persyaratannya apa untuk masuk kelas. Tidak perlu misalnya saya memberikan lagi teguran misalnya di grup WA, list pertanyaan mana, moderator notulen siapa. Kalian sendiri yang harus melakukan itu gitu.
itu tidak berat sama sekali ya. Apakah itu berat? Tidak berat itu. Ya. Sama sekali tidak berat. Atau mungkin memang kemudahan saya yang membuat kalian manja sekali gitu ya. Nah, coba nanti saya lihat di pekan depan, kalau misalnya tidak ada progresnya, maka ya saya tidak akan memberikan link Google Meet gitu. Karena kalian tidak siap untuk belajar. Saya juga melihat tadi teman-teman yang ada di sini, adik-adik yang masuk di sini, itu tidak ada yang tidak menyalakan kamera. Atau ada yang terlambat. Mungkin yang kalian bisa lihat di sini, ada banyak yang saya kasih alpha untuk sementara. Karena orangnya ada, username-nya ada, tapi orangnya nggak ada. Mukanya nggak ada. Dia gaib. Apakah adil untuk saya dan teman-teman yang sudah stay dari tadi on cam? Gitu ya. Kalau misalnya alasannya adalah kendala jaringan atau misalnya gadget dan lain sebagainya, itu sudah konsekuensi kita. Karena kita ambil kelas online, kita dapatnya online. Gitu. Tapi bukan berarti kalau kalian kelas online, kalian leha-leha di situ, tiduran, atau misalnya hanya sekedar masuk saja tanpa menyimak. Gitu ya. Di sini saya masih kasih dispensasi untuk kalian, nanti saya akan tetap memperbaiki ini, sesuaikan dengan yang ada sekarang. Tapi kalau untuk pekan depan, saya tidak lihat muka kalian di situ dari awal sampai akhir, atau kalian terlambat. Mohon maaf, saya tidak akan kasih lagi perbaikan untuk kehadiran. Ya. Kalian kita cuman meminta 100 menit dari waktu kalian untuk kelas online ini. Apakah mungkin berat bagi kalian gitu? Coba bandingkan dengan mungkin kalian setiap hari kalau istirahat, me time, scrolling media, nonton video, itu juga banyak paket data yang keluar gitu. Jadi tolong bisa bertanggung jawab dengan mata kuliah ini. Ya, saya tidak mau mata kuliah ini hanya sekedar kalian ambil saja tanpa kalian dapat esensi dari mata kuliah ini. Ya, karena saya akan apa adanya untuk memberikan nilai ke kalian. Kalau misalnya kalian tidak layak dapat nilai A, maka tidak akan saya kasih nilai A. Ya, karena nilai sekarang itu sangat gampang untuk mahasiswa dapatkan nilai A. Sementara effortnya tidak kelihatan, sikapnya tidak baik, dan pemahamannya juga tidak ada. Itu percuma nilai A itu. Gitu. Ya. Dan itu sebagai tanggung jawab saya juga ketika saya memberikan kalian nilai A, tapi ketika kelihatan individunya tidak mencerminkan bahwa dia harusnya layak dapat nilai A. Oke, itu sebagai info untuk kalian. Saya belum masuk ke materi ya, saya baru membahas attitude kalian, sikap kalian. Gitu. Saya di sini sendiri tidak marah ke kalian, hanya saja saya ingin memberikan apa ya, mungkin shocking terapi atau apa ya, harusnya sebenarnya itu yang sudah ada di pikiran kalian, tapi itu mungkin tidak ada, ya, sehingga harus saya kasih lagi. Sehingga mungkin ketika yang awalnya lupa, ingat kembali. Jadi kalian tahu kenapa misalnya nanti nilai kalian di akhir kuliah ini nilainya beraneka ragam,
itu sudah saya wanti-wanti dari sekarang ya. Kalian masih bisa memperbaiki apa yang mungkin masih kurang ya, karena kita masih di pertemuan ke-11 ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau berubah, ya tidak apa-apa. Saya tidak melarang kalian gitu. Tetapi konsekuensinya itu sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Jadi kalau misalnya di sini ada tertulis alpha, sementara yang bersangkutan hadir, kemungkinan pertama dia hadir dari awal tapi tidak on cam. Kemungkinan kedua dia hadir tapi terlambat. Kita sudah terlambat 30 menit dan kemudian terlambat masuk, itu sudah berapa menit terlambatnya, akumulasinya. Sementara kalau di kelas offline, 15 menit itu sudah maksimum keterlambatan. Jadi saya tidak akan memberikan keringanan lagi untuk pekan depan, ya. Saya tidak akan menampilkan lagi kehadiran seperti ini, ya, di Siakat. Jadi kalau misalnya kalian bisa sadar sendiri aja gitu. Ya, kalau misalnya kalian tetap hadir, saya tetap membuka kelas ini. Saya tidak membatasi yang datang ke kelas ini karena itu hak kalian. Tapi saya juga punya hak untuk tidak memberikan kehadiran kalau kalian tidak layak untuk hadir di sini, gitu ya. Jadi saya tidak akan memberikan lagi hasil seperti ini untuk kalian lihat. Tapi kalau misalnya di pekan depan kalian rasa-rasa saja sendiri, gitu. Ya. Jadi ini untuk informasinya kepada kalian ya. Diva hadir tidak? Hadir, Bu. Ica Anggra ini? Triamanda? Hadir, Bu. Mana mukanya? Yang dikasih lihat jangan jidat ya. Saya dari tadi ngasih kalian view yang sangat, kalian bisa lihat saya lagi ngapain ini sekarang. Farah Karina? Hadir, Ibu. Lianti? Hadir, Ibu. Muhammad Fikri Ardiansyah? Hadir, Ibu. Arum Tribuana? Hadir, Ibu. Oke, sudah ya. Saya sudah memberikan keringanan ke kalian untuk hari ini. Oke, kita lanjut untuk materinya. Tadi saya juga melihat adik-adik semua ketika melakukan diskusi, mungkin banyak yang membaca ya. Kalau di pekan lalu saya masih memberikan keringanan, walaupun kalian masih membaca gitu ya. Kelihatan sekali kalau orang lagi membaca ya. Jadi menjawabnya dengan membaca tulisan. Kelihatan sekali kalimatnya bukan kalimatnya dia sendiri gitu. Untuk pekan ini saya baru menegur kalian gitu ya. Bahwa ketika kita menjawab, kita tidak perlu membaca terlalu banyak tulisan. Buat apa kita membaca banyak tulisan kalau itu hanya masuk dan keluar begitu saja, Dek. Sehingga kalian, saya lihat banyak yang ngos-ngosan ketika berbicara. Karena ya
menjawabnya dengan membaca. Jadi apa yang didapat itu yang semua dibaca. Gitu. Ya. Jadi ketika menjawab tidak perlu membaca terlalu banyak. Yang pertama, kerugiannya adalah kalian capek sendiri. Yang kedua, kalian nggak paham sama sekali apa yang kalian omongkan. Dan akhirnya kita melakukan pembelajaran di kelas ya hanya sekedar formalitas aja, ya udah deh masuk aja gitu. Tapi ketika kalian sudah selesai mata kuliah ini, ada nggak sih yang nyangkut? Ada nggak sih yang berubah dengan kalian? Itu sebenarnya value-nya ketika kita belajar mata kuliah ini. Mata kuliah filsafat pendidikan bukan sekedar kalian ikutin karena dia adalah mata kuliah wajib. Tapi sebenarnya itu bisa membentuk kalian jadi orang yang lebih baik lagi, entah dari segi pemikiran atau dari segi sikap. Kalian lebih dewasa untuk melihat sesuatu. Kalau misalnya ada dosen seperti saya tadi memberikan kayak informasi ke kalian, misalnya saya memberikan juga konsekuensi. Nanti kalau misalnya nilai saya jelek, maka ketika kalian harusnya bisa belajar mata kuliah ini, kalian bisa dapat logikanya bahwa yang salah bukan dosennya, tapi yang salah siapa gitu. Karena dosennya sudah memberikan alasan bahwa ketika saya nilainya segini, bisa jadi ada dari tugas ataupun sikap saya yang tidak seharusnya saya lakukan. Nah, dengan kalian dewasa dalam berpikir, kalian bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ini, kewajiban untuk hadir di mata kuliah ini, tapi lebih dewasa untuk tahu bahwa ya itu tadi, alur berpikir seseorang itu bisa kita tahu gitu. Kita bisa telusurin. Tidak mungkin misalnya ada dosen yang memberikan nilai E atau T, kalau misalnya nilai kalau misalnya tugas kalian bagus misalnya, atau sikap kalian bagus misalnya, kalian masih bisa bertanya juga ke dosen gitu. Kenapa nilai saya jelek ya Bu, Pak gitu. Itu saya bolehkan sekali ke kalian untuk kritis. Tapi kalau misalnya kalian dapat jawaban ke dosen dari dosennya bahwa ini kalian begini ketika kuliah, maka kalian sudah harus tahu bahwa oh ternyata saya salah dari awal gitu ya. Jadi sikap dewasa itu kalian bisa dapat dari sini, dari kalian belajar di kelas gitu ya. Bukan hanya sekedar kalian bertanya, kemudian menjawab, setelah itu selesai ya. Tapi ada nggak sih yang kalian dapat dari sini? Dari setiap yang kalian lakukan di kelas. Ya. Saya sangat membolehkan kalian untuk pakai ChatGPT. Saya juga pakai. Saya pakai untuk meringkas sesuatu. Boleh untuk kalian pakai. Teknologi itu sangat memudahkan kita. Tapi jangan sampai kita jadi kosong otaknya. Karena kita sangat dimudahkan sama segala sesuatu yang kita bisa pakai sekarang. Kalau kalian tadi menyimak ada jawaban dari teman kalian yang mengatakan bahwa kalau perennialisme itu boleh nggak sih pakai teknologi? Seperti apa pemikiran perennialisme itu dalam menggunakan teknologi? Tadi ada yang menjawab bahwa ya bisa saja kita menggunakan teknologi gitu. Tapi kita tetap harus bisa memilah kan, menyortir kan, yang mana yang perlu, yang mana tidak perlu, yang mana harus dibenarkan. Karena misalnya ketika kalian baca, oh ini hoax, oh ini kayaknya belum yakin nih, apakah ini benar atau tidak gitu ya. Nah itu juga yang kalian lakukan ketika kalian melakukan diskusi gitu ya. Tidak semua jawaban yang kalian dapat dari ChatGPT atau dari AI lain yang kalian pakai itu semua kalian baca. Kalian paham nggak sih pertanyaan dari teman kalian gitu?
Kalau misalnya belum paham, harusnya sebenarnya tadi ada kesempatan untuk bertanya kembali, gitu ya. Misalnya moderator melakukan atau memberikan kesempatan gitu ya. Ketika yang bertanya tadi pertanyaannya belum jelas atau sudah jelas gitu ya oleh pemakalah gitu. Kalau misalnya belum jelas, maka harus dijelaskan dulu pertanyaannya seperti apa bentuknya. Seperti itu, gitu ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang berpikir kritis, adik-adik. Kita tidak asal menerima sesuatu. Ya, itu yang kalian jawab sebenarnya tadi, kalimatnya bahwa kita boleh saja menggunakan teknologi, tetapi kita juga harus bisa melakukan pemilahan informasi. Jangan sampai kalian lebih tidak pintar dibandingkan AI ini atau tools ini gitu ya. Mereka akan memberikan jawaban ke kalian sebanyak apapun yang kalian mau. Tetapi jawaban itu sia-sia kalau misalnya kalian sendiri nggak paham apakah jawaban dari mereka itu sudah benar atau belum. Seperti itu ya. Jadi adik-adik nanti untuk pekan depan ketika menjawab boleh pelan-pelan. Boleh kalian berproses dulu jawaban tadi itu apa aja nanti yang mau saya omongin. Boleh ketika menjawab itu karena kalian mengolah sendiri kalimat kalian yang ada di otak kalian. Mungkin kesannya atau kita kedengarannya tersendat-sendat jawabannya. Itu natural. Itu lebih baik daripada kalian lancar sekali menjawab tapi itu hasil bacaan aja gitu. Itu bukan jawaban original kalian gitu ya. Jadi artinya kalian tidak paham sebenarnya sama materi ini kalau kalian masih saja membaca secara full teksnya. Kalau kalian membaca kemudian kalian menginterpretasikan jawaban bacaan itu boleh gitu. Jadi misalnya satu kalimat bacaannya apa? Oh, ini artinya maksudnya. Itu boleh gitu ya. Di sini kalian diminta untuk belajar. Yang namanya belajar itu tidak langsung pinter atau paham atau ahli. Gitu. Kalau misalnya kalian struggle ketika berargumen itu wajar karena belajar. Kalau belajar kan pasti salah dulu, pasti keliru dulu, atau misalnya pasti belum paham dulu gitu. Ya, kalau misalnya kalian sudah paham dan sudah lancar ya buat apa kita berdiskusi di sini gitu. Dan buat apa juga kita belajar di sini gitu, ya. Saya juga nggak lihat tadi misalnya ada tukar pendapat di sini. Yang ada mungkin tadi ya yang bertanya minta jawaban gitu. Setelah itu udah selesai. Kan sebenarnya harusnya diskusi gitu ya. Namanya diskusi itu ya ada tukar pendapat. Jadi ada diskusi, ada jawaban dari A, B, C gitu. Itu harusnya seperti itu. Ya. Harusnya seperti itu kita melakukan diskusi. Ketika kalian tadi bilang bahwa oh perennialisme itu metode belajarnya adalah dengan diskusi. Mana tadi? Ya, ini saya persingkat ininya penjelasannya. Penjelasannya dari sini ya. Dari teks bahasa Inggris ini saya singkat langsung ke ChatGPT ini bahwa mengatakan bahwa perennialisme itu memang metode klasik, metode zaman dulu, metode di mana belum ada teknologi waktu itu. Jadi belajarnya kita diskusi gitu ya. Kita diskusi, kita tukar pendapat. Jadi artinya orang yang bertanya itu belum tentu dia nggak tahu. Mungkin aja dia tahu, tapi dia pengen tahu pendapat lain itu bagaimana. Sama nggak dengan saya? Atau ada bedanya? Gitu. Jadi artinya adik-adik ketika masuk kelas online ini, kalian itu bukan orang yang seperti wadah kosong gitu, yang mau diisi pada saat kelas online ini. Bukan. Kalian masuk ke kelas online ini sudah ada isinya. Tinggal diperkaya lagi
dari jawaban teman-teman kalian. Karena apa tadi? Karena kalau kalian mungkin nyimak dengan apa yang saya minta ke kalian, kenapa ya setiap ibu mau kita masuk kelas harus ada pertanyaan dulu, harus tahu siapa moderator dan notulen. Artinya adalah kalian sudah harus baca dulu materinya gitu. Materi makalah kelompok yang akan maju itu dibaca dulu. Nah, setelah itu baru membuat pertanyaan. Nah, dari situ saya tahu bahwa kalian itu bisa masuk kelas karena kalian sudah belajar. Bukan masuk kelas ini sama sekali belum belajar. Gitu. Kalau anak sekolah SD, SMP, SMA, mereka mungkin masuk ke kelas sekolah itu karena mereka belum tahu belajar di rumah bagaimana. Gitu. Jadi mereka belajar di sekolah. Benar-benar kosong wadah mereka gitu sebelum masuk ke kelas. Terus nanti diisi oleh gurunya pada saat di kelas. Tapi ketika kalian kuliah, kalian sudah ada sebenarnya materi di otak kalian sendiri gitu. Jawaban sendiri itu sudah ada. Tapi tinggal diperkaya gitu. Jadi bukan masuk ke kelas online ini dengan otak yang kosong gitu ya. Tapi sudah tahu bahwa materi ini itu kita bahas ini gitu ya. Sehingga saya masuk kelas online ini untuk memperkaya argumen saya atau membenarkan jawaban saya misalnya. Atau ada yang mungkin saya belum pahamin gitu ya. Nanti coba didiskusikan dengan teman-teman saya di sini. Itu yang harusnya kalian ada di otak kalian gitu ya sebelum masuk kelas. Jadi bukan kosongan aja sebenarnya. Jadi yang bertanya di sini bukan orang yang nggak paham sebenarnya atau orang yang benar-benar nggak tahu, tapi tahu mungkin pengen dapat jawaban dari perspektif temannya gitu ya yang jadi pemakalan. Jadi itu harusnya seperti itu ya. Diskusi ya. Itu diskusi. Jadi kalau kita sambungin dengan materi hari ini, materi yang membahas tentang aliran filsafat pendidikan perennialisme, maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh perennialisme di zaman sekarang itu masih relevan. Karena, kenapa relevannya? Karena yang pertama, kalau bisa dilihat di sini, perennialisme itu walaupun aliran zaman dulu, ada banyak kebaikan yang bisa kita tetap pakai ketika kita belajar. Yang pertama, mereka mengutamakan buku. Ya. Mereka mengutamakan buku. Adik-adik di sini ada nggak goalnya 1 tahun ini baca buku 1 buku? Ada nggak? Ada yang berminat nggak ketika misalnya pengen mengetahui suatu informasi lewat buku? Gitu. Mungkin ada ya, tapi tidak banyak orang di zaman sekarang itu baca buku. Buku apa aja? Buku yang mungkin lewat secara fisik, buku fisik gitu ya, yang kita bisa pegang atau e-book. Gitu. Nah, ketika kita membaca buku, adik-adik semua dilatih untuk bisa fokus. Dilatih untuk tidak terdistraksi dengan sesuatu yang tidak penting. Relate nggak dengan hal itu? Mungkin di zaman sekarang, kalian kalau misalnya mengerjakan makalah atau mengerjakan tugas, beberapa menit selanjutnya langsung pegang HP. Beberapa menit selanjutnya mungkin lihat HP, lirik HP gitu ya. Itu mungkin satu tanda bahwa kalian mudah terdistraksi. Nah, jadi dengan misalnya belajar itu menggunakan buku saja tanpa menggunakan hal lain, itu
anak-anak yang belajar dengan cara seperti itu bisa fokus terhadap apa yang mereka mau pelajari gitu. Karena satu-satunya yang mereka bisa tahu atau mereka bisa lihat adalah buku aja, bukan sesuatu yang lain misalnya. Kemudian yang kedua apa? Interaksi antara guru dengan siswa itu lebih real. Seperti saya sekarang melihat kalian yang ada di layar, saya tidak bisa sentuh kalian. Saya tidak bisa misalnya pegang pundak kalian untuk menguatkan misalnya. Atau saya tidak bisa melihat kalian secara langsung, begitu juga dengan kalian gitu ya. Nah, padahal komunikasi fisik secara langsung itu gitu. Membangun kedekatan secara emosi kepada guru dan siswa itu penting. Kita bisa lebih percaya dengan orang itu kalau kita tahu orang itu seperti apa secara langsung. Jadi kalau misalnya kita menggunakan metode yang kuno ini, gitu ya, di mana buku sebagai satu-satunya sumber belajar, membuat interaksi lebih lama, bisa lebih banyak. Guru bisa langsung bertanya ke siswa, siswa bisa langsung melihat guru, tanpa ketika kalau kalian bandingkan dengan misalnya siswa yang sekarang kalau di kelas masih dibolehkan menggunakan HP atau kayak bawa laptop ketika dia ada di kelas belajar. Ketika guru bertanya kepada siswa, bisa saja ada siswa yang tidak melihat guru karena dia sibuk melihat gadgetnya. Gitu. Ya. Jadi artinya kadang hal-hal kuno itu masih tetap bisa dipakai gitu ya. Hal-hal yang non teknologi itu masih tetap bisa dipakai dan ternyata masih ada nilai kebaikannya gitu ya. Nah, kalau misalnya gurunya bisa tahu karakter siswanya, maka gurunya bisa lebih dekat dengan siswanya, gurunya bisa bisa membantu siswanya ketika dia sulit belajar. Diberikan tips gitu. Oh, kamu kalau misalnya masih struggle belajar materi ini, mungkin bisa seperti ini gitu. Ada dialog langsung dengan gurunya. Nah, begitu juga dengan siswa gitu. Jadi siswa juga dapat dekat dengan gurunya. Jadi membuat siswa itu ya merasa nyaman ketika belajar. Mereka tidak memandang guru itu hanya sebagai orang yang ditakutin gitu ya, atau orang yang tidak bisa diajak bercanda misalnya gitu ya. Karena siswa bisa tahu karakter gurunya gitu, karena setiap masuk kelas mereka hanya melihat guru saja atau melihat siswa lain gitu, tanpa terdistraksi dengan teknologi gitu ya. Jadi ternyata ada gunanya juga nilai perennialisme ini kalau diterapkan di kelas gitu. Nah, seperti yang kalian mungkin tadi sudah jawab, apa sih mata pelajaran yang ada di dalam aliran filsafat pendidikan perennialisme ini? Mata pelajaran yang sifatnya itu kayak bisa diajarkan lintas generasi gitu, walaupun berbeda zaman ya. Misalnya nilai apa? Nilai-nilai kebaikan gitu ya. Nilai-nilai ketika kita bersosialisasi itu seperti apa, berinteraksi dengan orang lain itu seperti apa. Yang kita butuhkan untuk kita bisa berinteraksi dengan orang lain apa? Yang pertama, mungkin ya, jujur ya, kejujuran. Orang lain akan percaya dengan orang lain selanjutnya kalau dia jujur. Saya percaya dengan adik-adik kalau kalian jujur. Adik-adik percaya dengan saya kalau saya juga jujur, gitu ya. Jadi kejujuran misalnya. Kedua, misalnya apa? Ada banyak ya. Mungkin disiplin terhadap waktu, gitu ya. Kalau misalnya orang itu janjian jam segini, maka harus bisa on time, gitu ya.
nilai-nilai kebaikan itu bisa tetap diajarkan ke siswa walaupun berbeda generasi atau berbeda perkembangan di zaman itu gitu ya. Jadi nilai-nilai seperti kejujuran, misalnya disiplin, amanah, kemudian berani gitu ya. Kemudian bertanggung jawab, teliti, cekatan dan lain sebagainya itu bisa diajarkan gitu ya sebagai mata pelajaran untuk siswa. Terus yang kedua bahasa ya. Kalau adik-adik di sini lihat ya bahasa. Jadi bahasa itu kan sampai sekarang masih tetap kita pakai ya. Kita masih tetap berkomunikasi, mengeluarkan unek-unek, pendapat, pikiran, perasaan itu lewat bahasa gitu. Dan bahasa masih tetap relevan sampai sekarang gitu ya. Jadi mata pelajaran bahasa juga tetap bisa dipakai karena kalau misalnya siswanya itu misalnya nih dia pinter gitu ya, tapi kalau dia nggak bisa ngomong gimana caranya kita bisa paham apa yang dia pahamin gitu. Seperti misalnya saya itu pengen adik-adik tahu apa yang saya pikirkan dengan saya bicara. Begitu juga dengan kalian, kalau misalnya kalian ada keluhan atau misalnya kalian butuh penjelasan atau bertanya dan lain sebagainya, ya pasti lewat bahasa itu gitu. Tidak mungkin saya bisa memahami apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian rasakan kalau tidak kalian omongkan gitu ya. Jadi kita memang berbicara lewat bahasa. Terus yang ketiga agama ya. Tadi mungkin ada yang singgung nilai-nilai agama, mata pelajaran agama itu juga masuk ke dalam hal yang diajarkan gitu ya. Karena agama ini kan sebagai pedoman kita hidup ya. Jadi pegangan kita untuk kita bisa hidup dengan lebih tenang, dengan lebih baik gitu ya, dengan kita menganut sebuah agama gitu ya, kepercayaan. Dimana kalau di Indonesia kan kita diberikan hak untuk mau beragama sesuai dengan keyakinan kita gitu ya. Ada mungkin 5 atau 6 gitu kepercayaan yang bisa kita anut gitu ya menurut undang-undang. Dan agama ini bukan sekedar sesuatu yang kita harus hafal gitu ya. Jadi kalau adik-adik mungkin merefleksikan ketika kalian sekolah ada mata pelajaran agama, terlepas agama apapun itu gitu ya, itu mungkin yang lebih diajarkan adalah ritualnya. Jadi apa ya, unsur ibadahnya gitu ya, atau unsur yang harus dilaksanakan oleh yang menganut agama itu, kalau tidak nanti berdosa gitu ya. Padahal sebenarnya agama ini harusnya ya, kalau menurut perennialisme itu diajarkan dengan memahami bahwa agama itu in the first place atau pada saat memilih agama itu karena apa gitu. Ya, jadi bukan sekedar misalnya nih ya, saya tidak mau melakukan generalisasi, tapi contohnya yang saya lihat gitu ya, karena saya adalah orang Islam, maka ketika masuk ke mata pelajaran agama Islam waktu sekolah, itu ya kami hanya diajarkan untuk bisa menghafal misalnya ritual-ritual yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan itu. Tetapi tidak mengajarkan atau memberikan kesadaran atau pemahaman kepada kita sendiri sebagai siswa untuk tahu alasannya kenapa sih harus melakukan itu. Alasannya untuk sholat itu apa? Alasan berpuasa itu apa? Alasan untuk misalnya rukun-rukun Islam dan rukun iman itu apa? Tapi lebih ke kita disuruh menghafal saja gitu ya. Padahal kalau menurut metode Sokratik ini, guru boleh aja memberikan pertanyaan kepada suatu nilai yang sudah dipercaya tadi, misalnya di
mata pelajaran agama tadi gitu. Ya. Daripada hanya meminta untuk siswanya melakukan sesuatu tanpa tahu alasannya kenapa harus melakukan itu gitu ya. Jadi walaupun kelihatannya metode-metode yang ada di dalam aliran filsafat pendidikan ini sangat kuno, tetapi yang mereka berikan adalah sebenarnya siswa itu harus bisa kritis. Siswa itu tidak boleh harus selalu menurut saja gitu atau takut sama sesuatu gitu. Dia harus kritis gitu. Walaupun yang diajarin nilai-nilai sederhana tadi, nilai-nilai agama atau nilai-nilai kehidupan gitu ya. Jadi siswa-siswanya sebenarnya harusnya lebih kreatif, lebih aktif, lebih kritis gitu ya. Karena ini tadi gurunya harusnya bisa memberikan kesempatan ke siswa untuk bertanya. Dan ketika siswa itu terbiasa untuk bertanya, maka dia sudah bisa membangun pemikirannya yang kritis itu gitu. Ya. Misalnya ketika kita melakukan ibadah ini untuk Islam ya, misalnya kita diminta untuk melakukan ibadah puasa. Apa sih sebenarnya esensi kita berpuasa? Esensinya adalah misalnya kita bisa sederhana untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dengan kita makan seperlunya, minum seperlunya gitu ya. Kita juga bisa harus peduli dengan orang-orang lain di sekitar kita. Kita tidak berlebih-lebihan dalam membeli atau dalam makan gitu ya. Kita peduli dengan orang lain. Kita jujur ya. Karena dalam berpuasa itu kita harus jujur. Terus apa lagi gitu ya. Jadi harusnya seperti itu ya. Jadi walaupun yang diajarkan adalah nilai-nilai kebaikan gitu ya, nilai-nilai universal, agama, kemudian moral, tetapi metode guru dalam mengajarkan ke siswanya itu bukan metode dogma atau metode yang memerintahkan siswa tanpa membuka peluang siswa itu untuk bertanya gitu ya. Jadi ini sangat masih tetap bisa dipakai sebenarnya walaupun zaman sekarang sudah berubah gitu ya. Ini tadi tokoh-tokohnya gitu ya, ada Aquinas, Aristoteles gitu ya. Mereka memang adalah bapak filsafat gitu dan mereka memang lebih fokusnya pada nilai-nilai universal seperti nilai keagamaan atau spiritualitas. Seperti itu ya. Nah ini, jadi sebuah cara berdiskusi di mana guru mengajukan pertanyaan dan siswa merespon kembali sambil berdialog satu sama lain. Nah, adik-adik, kalau misalnya kalian bayangkan ketika kalian hidup di zaman itu, bayangkan saja karena tentu tidak bisa kita lihat karena itu sudah sangat lama sekali ya. Bayangkan ketika kalian belajar atau bersekolah ya, kalian hanya punya fasilitas ruangan kosong dan ada guru di situ gitu, dan tentu ada siswa-siswa lain gitu ya. Jadi mereka setiap hari belajar dengan cara seperti ini saja, monoton memang. Tidak ada tuh metode yang beragam atau bervariasi. Misalnya untuk hari ini kita belajar dengan presentasi ya. Terus besok kita belajar eksperimen ya, terus besoknya lagi misalnya kita ngapain lagi gitu. Tapi yang mereka lakukan setiap mereka bersekolah gitu ya, itu dengan sesederhana ini gitu. Ketemu gurunya, ketemu dengan teman-teman lain, dan berdialog gitu. Tanya jawab, tukar pendapat. Kalau kalian hidup di zaman ini seperti apa rasanya? Bosan sekali mungkin. Karena kita yang sekarang hidup dengan segala macam aneka ragam sumber gitu ya. Kalian mungkin punya HP, HP-nya ada berapa, kemudian ada iPad mungkin, kemudian ada apa lagi, laptop, ada apa lagi, headset, kemudian
TV dan lain sebagainya gitu. Banyak banget sumbernya gitu ya, yang kita bisa dapatkan informasinya. Sementara mereka pada saat itu ya hanya punya sumbernya ya dari gurunya dan dari mereka sendiri dan juga mungkin dari teman-teman lain gitu. Jadi benar-benar mereka menggunakan otaknya mereka untuk belajar karena ya mereka mau tanya ke siapa gitu. Nggak ada ChatGPT, nggak ada Google, apalagi nggak ada internet, belum ada TV waktu itu gitu ya. Kalau kalian lihat Google atau mungkin searching gimana sih pendidikan waktu zaman Yunani kuno, mungkin kalian bisa kelihatan seperti apa kondisinya gitu ya. Nah, tetapi apa yang membuat harusnya kalian iri dengan dengan mereka? Karena dengan segala keterbatasan mereka pada saat itu, pemikiran mereka masih tetap dipakai sampai sekarang. Kalian mungkin ada nggak sih yang bertanya atau heran gitu, kok kita di zaman sekarang nih 2025, tapi kita masih tetap pakai pemikiran mereka di zaman dulu? Harusnya kan kita pakai pemikiran kita ya, kan kita lebih maju dari mereka. Ada nggak yang bertanya kayak gitu? Ya, kalau saya mungkin bertanya, kok kita masih tetap pakai pemikiran mereka yang udah lama banget itu gitu ya. Padahal mereka nggak ada hal yang bisa mendukung mereka belajar gitu. Tapi ternyata pemikiran mereka masih tetap relevan sampai sekarang gitu. Ya, mungkin bisa jadi yang namanya kita sukses belajar itu bukan dari sebanyak atau selengkap apapun fasilitas kita. Tapi bagaimana kita mau untuk belajar. Orangnya sendiri mau nggak belajar? Ada nggak kemauan atau motivasi belajar? Kalau ada, apapun bisa tetap dilakukan gitu. Dari segala keterbatasan lingkungan dia gitu ya. Dan itu terbukti oleh tokoh-tokoh yang kalian pelajari sampai sekarang. Ada Aristoteles, ada Plato, ada Thomas Aquinas. Ya. Itu ya. Jadi adik-adik, kita belajar mata kuliah filsafat pendidikan itu sebenarnya kita membuka kembali otak kita gitu ya, secara analoginya seperti itu gitu. Apa sih yang kita sudah ketahuin gitu, dan itu yang kalian pakai sebenarnya ketika kalian menjawab. Kalau kalian mungkin menyimak saya dari tadi ngomong panjang lebar, saya hanya membaca apa yang kalian lihat. Saya tidak membaca saya tidak menyembunyikan sesuatu gitu ya. Kalau misalnya kelas online kan mungkin bisa aja apa yang kalian tampilkan bukan yang kalian lihat kan, gitu. Tapi saya hanya membaca apa yang kita sama-sama lihat sekarang, gitu. Kenapa misalnya Ibu banyak banget jawabannya? Karena sebenarnya saya hanya merefleksikan apa yang sudah saya ketahui dan saya hubungkan dengan apa yang kita baca sekarang, gitu ya. Jadi artinya ya kita nggak perlu banyak membaca kalau kita nggak paham apa yang kita baca. Satu kalimat aja kalian paham itu, kalian bisa kembangkan jadi banyak banget omongan gitu ya. Jadi itu harapannya untuk adik-adik semua untuk pekan depan. Latihan untuk percaya diri, percaya pada progres sendiri gitu. Walaupun itu masih belum ahli dalam berbicara atau misalnya masih belum lancar, makanya kita latihan di kelas ini gitu ya. Jadi saya tidak meminta kalian langsung ahli gitu aja gitu. Tapi saya pengen tahu apa sih yang bisa saya bantu dengan kalian misalnya. Ya. Kalau misalnya saya lihat, oh kayaknya tadi lancar-lancar aja mereka menjawab. Berarti apa yang harus saya bantu kalau kalian sendiri sudah ahli gitu ya. Tapi belum tentu kenyataannya pada saat kalian menjawab tadi itu adalah jawaban kalian atau bukan gitu kan. Karena ya saya tidak bisa melihat kalian di saat itu gitu, di tempat kalian. Saya tidak tahu apa yang kalian lihat di situ gitu ya. Kalau misalnya di kelas saya bisa kontrol gitu. Misalnya kalau ada yang menjawab, oh dia lihat HP,
langsung saya tegur gitu. Kamu membaca atau menjawab pertanyaan gitu. Langsung saya tegur. Itu untuk kakak tingkat kalian di semester 4. Ya. Saya benar-benar strict dalam hal itu gitu ya. Jadi artinya adalah ya kalian bisa belajar di kelas, itu esensinya belajar ya, bukan membaca atau mendongengkan teman kalian sendiri gitu ya. Tapi kalau di kelas online ini kan saya tidak tahu kalian lakukan apa di situ, kalian lihat apa, kalian baca apa, dan lain sebagainya gitu. Jadi hal yang bisa saya kontrol adalah kalau kalian di kelas online ini ya on cam, terlepas apa yang kalian lihat. Kalau kalian nggak on cam, kemudian dipanggil nggak nyaut, apa yang harus saya bisa kasih ke kalian nilainya kalau cuman seperti itu informasinya nggak lengkap gitu kan. Nah begitu. Jadi mohon sekali adik-adik sudah tahu lah alasannya kenapa saya melakukan ini semua. Mungkin untuk sekarang kalian merasa bahwa oh ini ibu strict banget, tapi kedepannya kalian bakal ngerasain progresnya sedikit demi sedikit. Ada yang berubah dari kalian. Dari yang nggak berani bicara bisa berani bicara sedikit gitu ya, walaupun belum sepenuhnya berani, tapi ada keinginan untuk berbicara gitu ya, karena saya tidak membungkam kalian, saya tidak menakut-nakuti kalian, dan saya tidak melarang kalian untuk berbicara ya, tapi saya mengarahkan ke kalian bahwa kalian sendiri bisa berbicara dengan pendapat kalian sendiri gitu ya. Terus yang kedua, saya meminta untuk kalian bisa disiplin terhadap waktu. Kita menghargai sekali waktu. Apa bedanya negara kita dengan negara maju? Karena kita selalu karet terhadap jam gitu ya. Kita selalu tidak menghargai waktu. Sementara mereka itu sangat on time terhadap waktu ya. Anggapkan waktu adalah uang, maka ada banyak sekali uang yang kalian keluarkan daripada uang yang kalian dapatkan. Ya, menghargai waktu itu salah satu start kalian untuk bisa maju. Bagaimana caranya kita bisa maju kalau kita menunda-nunda selalu pekerjaan gitu ya. Itu. Jadi 2 itu saja yang saya minta ke kalian ya. Jadi menghargai waktu atau disiplin, komitmen terhadap waktu ya. Dan yang kedua, belajar untuk berani berbicara dan pakai pendapat sendiri untuk berbicara. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikeluhkan atau ada yang mungkin keberatan, silakan. Tidak ada ya. Jadi setiap saya meminta waktu, memberikan kesempatan ke mahasiswa selalu seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada komentar sama sekali. Dan itu ekspektasi saya yang akhirnya tinggi ke kalian gitu. Jadi karena kalian tidak ada keberatan, tidak ada komentar, maka itu artinya kalian setuju dengan apa yang saya berikan ke kalian gitu ya. Jadi ya untuk pekan depan sudah tahu berarti seperti apa yang akan kita lakukan. Oke, untuk pekan depan sama seperti hari ini, saya akan masuk ke kelas kalian kalau kalian sudah ready, dan kalau waktunya seperti tadi misalnya terlambat dan lain sebagainya, saya tidak akan ambil waktu lagi sama seperti ini gitu ya. Kita akan selesai di jam 9.10 sama gitu ya, sesuai jadwal. Tetapi saya akan langsung kurangi nilai kalian gitu karena tidak komit terhadap waktu. Kemudian yang kedua, saya juga akan langsung memberikan presensi tanpa memperlihatkan hasilnya. Jadi kalau tidak on cam dan tidak on time maka alpha. Terus yang ketiga,
apalagi tadi itu. Oh ya, kalau misalnya kalian aktif tetapi kalian tidak on cam, karena saya tidak bisa lihat kalian seperti apa, ya tetap memang ada nilainya tetapi dikurangin. Kemudian saya tidak akan memberikan lagi pengingat untuk pekan depan, list pertanyaan, moderator, dan notulen. Jadi harap bisa sadar ya terhadap persyaratan-persyaratan itu. Oke, itu saja berarti untuk hari ini. Semoga bisa dipahamin, dan tentu kalau misalnya ada yang ketinggalan dengan omongan saya dari tadi, bisa ditonton rekamannya ya. Saya akhiri untuk kelas kali ini. Terima kasih sudah bergabung dan sudah on cam dari awal sampai akhir. Bagi yang sudah on cam gitu ya dan sudah aktif, kita ketemu lagi di pekan depan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya atau kata-kata yang menyinggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.